Oke. Sekarang Betul, saya tanya, Tuhanmu hidup apa mati? Itulah kamu nggak harus pertanyaan itu bodoh. Kamu tanpa saya jawab saja. kamu udah Dia paham pun bodoh kok jawab. Tuhan saya Tuhanmu hidup apa mati? Silakan, Tuhanmu hidup apa mati? Tuhan saya itu tidak seperti Tuhan kamu, dilahirkan kemudian Sebentar. mati. Dan Tuhanmu hidup apa mati? Dijawab Tuhan dulu. saya tidak akan mati. Bedakan antara pengikut penjahat kelamin, maka seluruh pengikutnya, baik itu bergelar kerohanian apapun, di otaknya memang seksual. Karena dilihat dari buahnya, ya begitu. Silakan. Nah, yang abang maksud penjahat kelamin itu siapa? Jelas dong. Ya, yang saya maksud penjahat kelamin itu adalah orang yang suka mengumbar nafsunya, mempertontonkan burungnya, ya, dan selalu mengambil mangsa-mangsanya, yang mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Contoh kalau di sekarang kita ini ada predator-predator yang di TV-TV itu, pahami? Jadi gini aja bang, jangan abang bawa-bawa ke orang lain. Aku tanya dulu, abang kan memiliki nafsu kan? Iya kan, memiliki nafsu. Yesus tidak, abang 100% pasti manusia. Yesus belum tentu 100% manusia karena dia tidak memiliki nafsu. Itu maksudku bang, jangan abang bandingkan sama Yesus dengan orang yang tidak menikah. Nah, yang kutanyakan manusia yang memiliki nafsu sama Tuhanmu yang tidak memiliki nafsu. Kok disamakan setara dengan 100%? Itu pertanyakan. Oke, ku jawab ya. Saya sudah jawab. Yesus itu 100% Tuhan. Iya, abang jawabnya dengan abang membandingkan manusia yang tidak menikah. Kamu jangan bising. Kamu jangan bising. Asumsi terus. Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi berimbang, balance. Ketika manusianya, contoh kita manusia, kita 100% manusia. Maka pikiran kotor kita bisa lebih banyak dari pikiran rohani kita. Tapi kalau Yesus tidak. Yesus itu punya 100% ketuhanan. Sehingga nafsu itu tidak ada di dalam diri Yesus. Kok kau memaksa? Tapi manusia, kau bilang, manusia Yesus... dengar dulu. Manusia Yesus ada, kami akui. Tetapi ketuhanan Yesus ada. Jangan kau hilangkan ini. Contoh malaikat. Malaikat apakah punya nafsu? Perasaan tidak. Di kami malaikat itu hadir dalam bentuk laki-laki. Maka dibilang di sorga tidak ada kawin mawin. Terus selesai. Silakan. Nah itu tadi bang. Malaikat tidak memiliki nafsu. Terus kalian nanti tujuannya ke surga menjadi malaikat yang tidak memiliki nafsu. Kalian nanti di surga nanti disetarakan manusia dengan malaikat itu. Padahal pemahaman kita itu manusia adalah manusia yang paling sempurna. Tapi dibagikan kalian manusia itu nanti disetarakan dengan malaikat di surga. Dan, yang kau bilang itu manusia 100%. Ya, kau dan aku adalah manusia 100%. Maka kita memiliki nafsu dan nafsu kita sering liar. Tetapi Yesus, dia itu 100% Tuhannya jangan kau hilangkan. 100% manusianya aja yang kau lihat nggak bisa. Karena Yesus 100% Tuhan juga. Apa buktinya? Nafsu-nafsu jahat lain tidak dilakukan oleh Yesus. Contoh, nafsu ingin memiliki harta. Yesus tidak mau. Udah. Nafsu ingin makan yang enak-enak, seenak-enaknya. Yesus tidak mau, biasa aja. Pahami dulu ya kawan-kawannya. Jadi jangan kau paksakan karena ada kemanusiaan Yesus, maka kau pandang Yesus itu punya nafsu birahi, nafsu seks. Yesus tidak punya karena ditimpa oleh 100% ketuhanan. Contoh sudah aku bilang sama kau, lihat bikhu. Ketika dia dari remaja masuk ke solin menjadi bikhu, maka mereka itu sering kerjanya membaca kitab suci. Dan ketika mereka membaca kitab suci, pikiran mereka jernih, nafsu seksnya hilang. Dan sampai tua dia tidak menikah. Bedakan dengan kejadian 34, di mana di situ ada si penjahat kelamin. Maka pengikutnya mau apapun gelar keagamaannya, tetap nafsunya ditonjol-tonjolkan, nafsu bejatnya meniru buahnya, pokoknya. Oke, itu aja. Ada lagi pertanyaanmu? Karena sudah kujawab.
Kalau nggak ada, kalau masih itu, kalau masih ada yang lain silakan. Itu Bang, Tuhan berarti menurutku gagal Bang, 100% manusia itu loh Bang. Ketuhanannya dia gagal. Karena kenapa aku bilang gagal ketuhanan 100%? Karena saat dia menjadi manusia aja, kuasanya itu dibatasi loh Bang. Betul nggak sih Bang? Oke, saya tanya kamu, ada nggak orang yang tidak pernah cokli sampai umur 29 tahun? Gimana? Ada nggak manusia yang tidak pernah cokli atau tidak pernah bersetubuh sampai umur 29 tahun atau 33 tahun? Bang, simak pertanyaanku Bang. Itu bukan pertanyaanku berikutnya Bang. Yang kutanya itu, Abang bilang tadi Yesus itu masih ketuhanannya 100%. Ku bilang Yesus itu kalau 100%, sedangkan dia sebagai manusia itu kuasanya dibatasi saat dia menjelma menjadi manusia. Itu yang Oke, sekarang aku tanya kau, Tuhanmu punya nafsu apa enggak? Abang jangan tanyakan balik, Abang selesaikan dulu pertanyaan saya. Jangan. Kenapa kan sudah kujawab tadi? Sih, Abang? Aku tadi sudah menjawab. Gimana jawabannya? Kan sudah aku bilang Yesus 100% manusia. Itu sebagai 100% manusia. Bro, 100% manusia. Ini yang saya tanya ini. Santai bro, santai. Kita bergantian. Aku sudah menjawab. 100% ketuhanannya kan di atas, Yohanes 1 ayat 1. 100% kemanusiaannya Yohanes 1 ayat 14. Jadi di dalam diri Yesus berimbang ini, maka nafsu bejat, nafsu seks, nafsu kejahatan ditekan oleh nafsu ketuhanan. Pahami dulu, kenapa kau itu punya nafsu bejat, nafsu seks, nafsu kejahatan? Karena kau adalah 100% manusia. Kau tidak 100% Tuhan. Karena kau pengikut penjahat kelamin sama dengan saya. Pahami dulu. Maka kita lahir terhadap jadi hubungan badan. Yesus tidak ada hubungan badan. Pahami dulu. Oke, ada lagi mau kau tanyakan di luar itu? Yang aku tanyakan ini loh Bang, ya 100% Yesus Tuhan, tapi kenapa ketuhannya itu dibatasi saat dia menjelma menjadi manusia? Dibatasi gimana maksudnya? Tunggu Bu, tunggu. Dibatasi gimana Mas Asmi? Sebentar. Dibatasi. Loh masa nggak tahu kuasanya dibatasi nggak? Dia kan keilahiannya kan nggak ada waktu menjelma menjadi manusia. Ya. Siapa bilang keilahian Yesus tidak ada menjadi manusia? Jelas ya, jelas ya. Yesus itu tidak ada kuat. Makanya diam dulu. Jelas ya, Yesus itu di saat menjadi manusia kuasanya memang nggak ada. Buktinya dia ketakutan, dia tidak tahu terjadi kiamat sebagai manusia. Bahkan dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar dulu Bang, Yesus itu sendiri pernah bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Berarti kan artinya dia tidak punya kuasa, melainkan Bapa yang di surga. Jelas kan? Ya, aku jelaskan ya. Berarti di Ibu, mana tolong diam dulu Bu ya, nanti gilirannya. Mic-nya dimatikan dulu Bu. Ya. Kamu mengatakan Yesus tidak punya kuasa. Yesus membangkitkan orang mati, kuasa enggak? Ada enggak Yesus meminta, ya Bapa di surga, aku berdoa kepadamu, hidupkan orang ini? Enggak ada. Yesus memerintahkan, hei Lazarus, keluarlah engkau. Yesus merubah air jadi anggur, punya kuasa enggak? Punya. Yesus mengampuni dosa orang, punya kuasa enggak? Punya. Sekarang saya mau bingung lihat kau, Tuhanmu punya kuasa apa enggak? Bisa enggak Tuhanmu turun ke dunia menjadi manusia? Enggak bisa. Alasanmu buat apa? Saya tidak nanya buat apa. Oh, sudah kena saya ini kayaknya. Tes. Oh, udah mati. Oh, dikasih itu. Ya, terima kasih. Nah, coba kau tanya dulu, Tuhanmu punya nafsu apa enggak? Jawab dulu, sekali-sekali kau jawab dong, gantian. Ngapain Bu? Tuhan saya tidak setara dengan manusia ciptaannya sendiri, ya. Terus Tuhan saya ngapain jadi manusia? Jelas di ayat itu, jika Maha Suci Allah kan, jika Dia berkehendak maka Dia hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah Dia. Nah, jika Dia berkehendak, terima kasih. Sekarang kehendak Tuhanmu dia punya nafsu, bisa enggak? Kira-kira Tuhanmu mau bernafsu bisa enggak? Kan udah jelas. Kan udah jelas Tuhan saya itu tidak setara dengan ciptaannya. Jangan kamu samakan sama Tuhan. Ya, oke, kita uji Tuhanmu tidak setara dengan ciptaannya ya. Baik. Yang karena hanya kamu menganggap Yesus bisa menjadi manusia, kamu beranggap wah Tuhan saya bisa menjadi apa aja.
Oke. Sekarang Betul, saya kan? tanya, Tuhanmu hidup apa mati? Itulah kamu nggak harus pertanyaan itu bodoh. Kamu tanpa saya Jawab saja. kamu udah paham Biarpun bodoh jawabannya. kau jawab. Tuhan saya itu Tuhanmu tidak hidup seperti apa Tuhan mati? kamu. Silakan, Tuhanmu hidup apa mati? Tuhan saya itu tidak seperti Tuhan kamu, dilahirkan kemudian Sebentar. mati. Dan Tuhanmu hidup apa mati? Dijawab Tuhan saya dulu. tidak akan mati. Ya, Tuhanmu hidup apa mati? Coba jawab. Ya jelas tidak lah, kan sudah saya jawab. Kan sudah saya jawab. Ya tidak itu Tidak apa? ada Tuhanmu mati. Tuhan hidup saya atau mati? Ada tidak- dua pilihan. Tidak seperti Tuhan kamu lah pokoknya ya, jelas ya. Iya. Tuhanmu Dengar hidup ya. apa mati? Agama satu-satunya yang Tuhan Apakah yang dia mati Tuhan adalah yang agama hidup? Kristen. Sebentar dulu deh. Tuhan satu-satunya Tuhanmu yang apakah mati Tuhan yang adalah hidup? Tuhan Kristen. Itu Kamu dulu tidak kau paham pahami jawaban deh. itu. Sebentar deh. Tuhanmu hidup apa mati? Jawab dulu. Tuhanmu hidup apa Ku jawab mati? ya. Iya, ini ku jawab ya. Satu-satunya agama Tuhan yang mati hanya Tuhan Kristen. Sudah jelas kan? Saya nggak tanya, kamu kan nggak. Kalau saya umpat kamu nanti saya diblokir. Tapi kalau saya bilang kamu cerdas, kamu nggak ada cerdas-cerdasnya. Jawab dulu, Tuhanmu hidup atau mati? Berarti Tuhanmu hidup? Ngapain saya jawab? Kamu tidak mau menjawab, berarti kamu tidak layak di room ini. Ya sudah, kita tidak paksa. Ya. Jadi kawan-kawan, mereka ini selalu mempertanyakan ke Yesus itu kan manusia. Dia menghilangkan 100%-nya itu. Sedangkan bikhu 100% manusia. Pergi dia ke kuil Solin atau pergi dia ke kuil-kuil Buddha. Tanya, mereka melakukan seks enggak? Pasti mereka jawab tidak. Karena dari kecil mereka terlatih. Tapi karena mereka ini saya nggak tahu, menurut praduga saya, sesuai kejadian 34, ini pengikut-pengikut penjahat kelamin. Di mana kelamin itu selalu diumbar-umbar. Jadi kalau dia melihat seorang manusia, pasti ini nafsunya gede. Karena mereka mengikuti pimpinan mereka yang memperkosa anaknya siapa namanya dia? Si Dina, anaknya Yakub. Mereka tidak percaya bahwa manusia itu meskipun punya nafsu tapi nggak diumbar. Contoh gampang seperti biku. Kenapa mereka tidak percaya itu? Ya, Big Boss aja nafsunya diumbar kemana-mana itu. Tuncit sana, tuncit sini.